Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari Carlos Amanda dengan NIM 2010-23-2013 dari kelas Fisika Tanah C, ingin membahas soal-soal tentang kalor, yaitu 5 buah soal tentang kalor. Untuk soal yang pertama adalah volume zat padat pada suhu 32 derajat Fahrenheit adalah 100 cm3. Volume zat tersebut pada suhu 100 derajat Fahrenheit adalah 105 cm3. Berapa volume zat tersebut pada suhu 200 derajat Fahrenheit? Untuk pembahasannya, yang pertama diketahui adalah vinolnya adalah 100 cm3. Untuk delta T-nya adalah 100 cm derajat Fahrenheit sama dengan 100 derajat Fahrenheit. Delta T aksennya adalah 200 derajat Fahrenheit. Dan delta V-nya adalah 105 cm3 dikurang 100 cm3 sama dengan 5 cm3. Untuk yang ditanya adalah volume pada suhu K2 atau Vt aksennya. Untuk yang pertama kita harus mengubah dari Fahrenheit tadi menuju ke Celsius. Yang pertama adalah pada delta T, yang pertama adalah 100 derajat Fahrenheit. Untuk rumusnya adalah 5/9 dikali 100 dikurang 32, dimana dapat 100 tadi dari 100 cm3 dikurang 32 pada suhu 32, yaitu 5/9 dikali 68, yaitu kita dapat hasil 37,78 derajat Celcius dikurang tadi. Untuk yang kedua adalah persamaan yang sama, kita masukkan ke dalam delta T. Untuk mencari delta T aksennya yaitu 200 derajat Fahrenheit, yaitu 5/9 dimasukkan 200 dikurang 32, yaitu 5/9 dikali 168, yaitu 93,33 derajat Celcius. Untuk mencari selanjutnya, untuk mencari koefisien Moe ruangnya atau Moe volumenya, yaitu delta V sama dengan V0 dikali koefisiennya dikali delta T. Karena delta V nya tadi diketahui adalah 5 cm, jadi kita masukin, dan V0 nya adalah 100 dan koefisien Moe ruangnya, dan delta T nya adalah 37,78 derajat Celcius. Jadi 5 sama dengan 100 dikali 37,78 adalah 3778 Y atau koefisien Moe ruangnya. Koefisien Moe ruang sama dengan 5/3778, 3778. Selanjutnya kita cari adalah delta V aksennya, yaitu sama dengan V0 dikali koefisien Moe ruangnya dikali delta T aksennya. Delta V aksen sama dengan V0 tadi adalah 100 cm3, dan kita telah dapat koefisien Moe ruangnya adalah 5/3778 dikali delta T aksennya kita sudah dapat adalah 93,33 derajat Celcius. Jadi tinggal kita kali, dan hasilnya adalah 12,35 cm3. Dan selanjutnya adalah yang ditanya adalah Vt aksen atau volume pada suhu K2. Jadi kita tinggal masukin rumus. Vt aksen adalah V0 ditambah delta V aksen. Karena semuanya udah diketahui, yaitu V0 nya adalah 1 cm3 dan ditambah delta V aksennya adalah 12,35 derajat cm3. Jadi hasilnya adalah 112,35 derajat kubik. Jadi itu untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu volume zat padat pada suhu 30 derajat adalah 1 cm. Volume zat tersebut pada suhu 100 derajat Fahrenheit adalah 105 cm. Dan yang ditanya adalah volume pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Jadi hasilnya adalah 112,35 cm3. Untuk soal selanjutnya adalah mengapa tangan manusia tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu, padahal tangan dapat membedakan suhu panas atau dingin dan dingin.
Itu karena tangan tidak memiliki skala ukur seperti termometer, dan tangan memiliki rentang batas atas dan batas bawah yang kecil karena tangan tidak bisa terkena benda terlalu panas atau terlalu dingin. Dan yang kedua adalah karena tangan mempunyai suhu atau suhu tubuh manusia sendiri, tidak seperti termometer yang bersuhu netral. Dan yang ketiga adalah tangan manusia bisa membedakan panas dan dingin secara kualitatif saja, sehingga belum bisa menjadi alat ukur. Jadi tidak bisa untuk menjadi alat hitung, tidak, hanya kualitatif saja. Untuk soal selanjutnya adalah ketika dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, panjang sebuah kawat adalah 1 cm. Ketika dicelupkan ke dalam air yang mendidih, panjang kawat berubah menjadi 102 cm. Berdasarkan data tersebut, berapa panjang kawat ketika dicelupkan ke dalam air yang bersuhu 158 derajat Fahrenheit? Pembahasannya adalah delta L sama dengan L0 kali A dikali delta T, di mana delta L adalah pertama panjang, L0 panjang pada saat suhu yang lebih rendah, A sama dengan koefisien Muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhunya. Delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Jadi LT sama dengan L0 ditambah delta L. LT sama dengan L0 ditambah delta L, kita masukkan rumusnya tadi, L0 dikali A dikali delta T. LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah A dikali delta T. Yang diketahui adalah saat mencair L sama dengan 100 cm dan saat air mendidih adalah L 102 cm. Yang ditanya adalah L pada 158 derajat Fahrenheit. Saat es mencair atau es itu meleleh, suhunya adalah 0 derajat Celcius. Jadi otomatis T0 sama dengan 0 derajat Celcius. L0 sama dengan 1 cm saat mendidih suhu 100 derajat Celcius. Jadi T akhir adalah 100 derajat Celcius. LT sama dengan 102 cm. Delta T sama dengan LT dikurang L0. 100 derajat Celcius dikurang 0. Jadi sama dengan 100 derajat Celcius. Dari kedua data ini, kita harus mencari koefisien Muai panjangnya, yaitu LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah A dikali delta T. LT nya sudah kita ketahui adalah 102 cm. L0 nya adalah 100 cm dikali 1 ditambah A dikali 100. Jadi 102 kita pindah ruaskan yang 100 ini ke kiri, yaitu 102 dibagi 100 sama dengan 1 ditambah A dikali 100. Jadi 102 dibagi 100 adalah 1,02 sama dengan 1 ditambah A dikali 100. Kita pindah ruaskan lagi, adalah 1,02 dikurang 1 sama dengan A dikali 100. 0,02 1,02 dikurang 1 kan 0,02 sama dengan A dikali 100. Kita pindah ruaskan, A sama dengan 0,02 karena di sini perkalian, kalau dipindahkan otomatis jadi pembagian. 0,02 dibagi 100 hasilnya adalah 0,0002 atau A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius per derajat Celcius. Karena yang ditanya adalah panjang logam pada suhu 158 derajat Fahrenheit, kita ubah dulu suhunya dalam skala Celcius. Untuk mengubahnya adalah 150 derajat Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Kenapa?
Dan untuk yang kenapa 32 derajat Celcius dan dikali 5/9, karena ini sudah ketetapan rumusnya. Jadi 158 dikurang 32 sama dengan 126 dikali 5/9. Jadi 14 dikali 5, 9 dibagi 100, 126 dibagi 9 kan 14. Jadi hasilnya 70 derajat Celcius. Delta T dari 0 derajat Celcius ke 70 derajat Celcius adalah 70 dikurang 0, karena T paling besar dikurang T paling kecil. Jadi 70 derajat Celcius. Dan L0 nya adalah 100 cm. Panjang logam saat 70 cm derajat Celcius adalah LT sama dengan L0 1 ditambah A dikali delta T. Jadi tinggal kita masukin L0 nya tadi 100, di 1 ditambah A nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 70 derajat Celcius. 100 dikali 1 ditambah 140 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 100 dikali 1 ditambah 0,014 sama dengan 100 dikali 1,014. Jadi 101,4. Untuk selanjutnya adalah volume air raksa dalam sebuah termometer adalah 1 ml. Massa jenis raksa adalah 13,6 gram per mililiter. Mula-mula termometer menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Ketika digunakan untuk mengukur suhu tubuh, termometer yang menunjukkan suhu 37,5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang telah diserap air raksa dalam termometer. Untuk penyelesaiannya, kita mengetahui volumenya adalah 1 ml. Rho nya adalah 13,6 atau massa jenisnya adalah 13,6 gram per mililiter. Untuk T1 nya adalah 25 derajat Celcius dan T2 nya adalah 37,5 derajat Celcius. Dan untuk C nya adalah 0,034 kcal per kilogram derajat Celcius. Karena di sini semuanya gram, jadi kita ubah ke gram dulu, yaitu 1/1000 itu dikali 1000 habis, jadi tinggal kcal per gram. Karena kita sudah mengubahnya ke gram. 34 ini diubah tadi 0,034 dirubah ke 1000, yaitu 34 kcal per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor. Kita harus mencari massa air raksanya dulu, yaitu M sama dengan Rho dikali volumenya, yaitu 13,6 gram per mililiter dikali 1 mililiter. Jadi mililiternya dicoret, jadi tinggal M nya sama dengan 13,6 gram, massanya 13,6 gram. Jadi setelah kita dapat semua, M sudah dapat, C nya sudah ada ketetapannya, dan delta T nya sudah ada keduanya, kita tinggal masukin rumus, yaitu kalor sama dengan M dikali C kali delta T. Q sama dengan 13,6 gram dikali 34 kcal per G derajat Celcius. Delta T nya 37,5 dikurang 25 derajat Celcius. Kita coret gramnya dan derajat Celciusnya. Jadi tinggal 13,6 dikali 34 kcal nya, kalorinya dikali 12,5. Jadi hasil yang didapat adalah 5.780 kalori. Untuk soal yang kelima adalah pada suhu berapakah termometer Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan nilai suhu yang sama. Pembahasannya adalah Reaumur sendiri adalah Reaumur per F dikurang 32 sama dengan 4/9. Reaumur sama dengan 4 dikali Fahrenheit dikurang 32/9. Karena Fahrenheit sama dengan Reaumur,
maka Fahrenheit sama dengan 4 dikali Fahrenheit dikurang 32 per 9. Pindahkan ke kiri, 9F sama dengan 9 dikali F atau 9F sama dengan dikali 4 kali F 4F. 4 dikali min 32 sama dengan min 128. Pindah ruaskan atau kelompokkan dengan yang sejenis. 9F dikurang 4F sama dengan negatif 108. Kenapa dikurang? Karena di sebelah sama dengan yang pertamanya adalah positif. Kalau dipindah ruaskan pasti negatif. 5F karena sudah dikurang, 9F dikurang 4F sama dengan 5F sama dengan negatif 128. F sama dengan 5 per negatif 108 yaitu negatif 25,8. Sekian tugas video fisika saya. Kalau ada kesalahan di dalam video, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.